DPR RI menggelar rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Sebanyak 307 anggota Dewan hadir dalam rapat paripurna hari ini. Digelar di gedung paripurna DPR RI, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir, didampingi Wakil Ketua DPR yang lain Saan Mustafa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Selain membahas rancangan undang-undang tentang APBN 2026, rapat juga membahas sejumlah agenda lain. Salah satunya penetapan keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan DPR RI. Satu pemandangan umum. Ya, jadi hari paripurna hari ini pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap APBN dan APBN 2026 dan nota keuangan. Kemudian agenda kedua itu menetapkan nama-nama di alat kelengkapan Dewan, Komisi 1-13, badan-badan untuk masa sidang 2025-2026. Jadi agendanya itu aja. Ada beberapa perubahan, ini kan itu kita serahkan ke fraksi-fraksinya. Mereka yang mengajukan tadi ya memang ada perubahan-perubahan lah. Ada pergeseran-pergeseran begitu dari beberapa fraksi, tapi itu ya biasalah. Pameran lowongan pekerjaan Job Fair kembali digelar oleh Pemprov Jakarta di Jakarta Timur. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka langsung acara tersebut. Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka lowongan kerja atau Job Fair gelombang ketiga di International Velodrome Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Job Fair gelombang ketiga ini dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ada 37 perusahaan yang membuka 2.037 lowongan pekerjaan dan berlangsung mulai Selasa hingga Rabu besok. Job Fair ini digelar untuk kembali menciptakan lapangan pekerjaan serta menekan angka pengangguran, khususnya di wilayah Jakarta. Cari kerja, mendapatkan pekerjaan lebih mudah, lebih gampang tanpa harus effort yang berlebihan, berdesak-desakan dan sebagainya. Acara Job Fest ini di Jakarta Timur sudah ketiga kali dan setiap kota nanti 3 kali, sehingga jumlahnya ada 21 kali di seluruh Jakarta. Diikuti oleh 458 perusahaan dari total 3.777 pencari kerja, 1.450 mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Pemprov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 21 Job Fair di DKI Jakarta dan 13 Job Fair diantaranya telah terlaksana. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membuka kegiatan pembekalan guru dan sekolah rakyat di Jakarta Selatan. Ia berjanji akan memberi fasilitas laptop. Selasa pagi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka kegiatan pembekalan guru sekolah rakyat di Gedung Pusdiklat Bangprov, Merkaguna, Jakarta Selatan. Dengan mengenakan seragam bernuansa merah alma mater sekolah rakyat, Mensos Gus Ipul secara resmi membuka acara. Mensos hadir dengan Wamensos Agus Jabo Priyono. 55 kepala sekolah hadir langsung di lokasi, sementara lebih dari 800 guru mengikuti pembekalan secara daring. Acara pembekalan dimulai dengan upacara singkat, disusul tampilan paparan pidato Presiden Prabowo Subianto soal sekolah rakyat. Gus Ipul menjelaskan tujuan dibuatnya sekolah rakyat program pemerintah yang hadir sebagai upaya mengedepankan kesetaraan kesempatan pendidikan bagi seluruh anak-anak di Indonesia. Gus Ipul juga berjanji akan mengusahakan laptop untuk tenaga pengajar di sekolah rakyat yang kemudian disambut riuh para peserta. Setiap anak siswa mendapatkan seragam sekolah, tidak kita memiliki 8 set. Jadi ada seragam alma mater, ada seragam sekolah, ada batik, ada pramuka, ada piyama, dan lain sebagainya. Maka itu sekarang sudah sedang berpikir bagaimana dengan gurunya. Ini sedang kita pikirkan, kita sedang rencanakan anggarannya. Kami harapkan nanti guru juga bisa mendapatkan seragam. Terus makan 3 kali sehari, 2 snack 2 kali sehari. Ya mudah-mudahan nanti gurunya juga menjadi bagian yang tidak dipisahkan. Kemudian perlengkapan sekolah dan yang juga penting adalah hubungan pembelajaran dengan menggunakan learning management system. Jadi setiap anak nanti mendapatkan laptop. Dan gurunya sedang kita perjuangkan biar para guru juga mendapatkan
Sekolah Rakyat resmi dibuka pada 14 Juli 2025 lalu. Sekolah Rakyat merupakan strategi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Pemerintah yakin sekolah rakyat dapat menghasilkan anak-anak cerdas yang tidak kalah hebatnya dengan anak-anak dari sekolah umum. Dari Jakarta, Ismalia Eri Nugraha, iNews melaporkan. Peluncuran buku Jokowi's White Paper oleh Roy Suryo CS diwarnai penolakan dari pihak kampus UGM. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini. Roy Suryo CS meluncurkan buku terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo berjudul Jokowi's White Paper. Acara yang awalnya digelar di UGM ini diwarnai penolakan oleh pihak kampus sehingga terpaksa dipindah. Tiga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa meluncurkan buku bertajuk Jokowi's White Paper di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Buku setebal 700 halaman ini mengulas berbagai kejanggalan status mantan Presiden Indonesia Joko Widodo dengan alma mater UGM, mulai dari soal masa kuliah, skripsi, hingga ijazah yang disebut mereka fiktif alias palsu. Salah satu yang diulas mendalam dalam buku ini yakni terkait skripsi Jokowi yang dinilai janggal dan tidak layak disebut sebagai skripsi. Jadi isinya adalah satu, ya itu memuat dokumentasi tentang apa yang kami lakukan sejauh ini. Mulai dari kemudian ketika isu pertama kali ini keluar ya. Isunya keluar di mana? Kebetulan isunya keluar di Jalan Kaliurang kilometer 14 ya. Ketika ada seminar waktu itu memilih dengan hati yang diselenggarakan oleh UII, moderatornya Mbak Rosiana Silalahi, ada Prof Mahfud MD, bisa tanyakan ke Prof Mahfud itu ya. Ada Buya Safi Ma'arif ya, sudah nggak ada. Kemudian satu lagi Jokowi. Waktu itu ada dialog santai gitu ya. Ada videonya juga yang mengatakan, oh untuk jadi presiden tuh IP-nya sebaiknya berapa? Prof Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Nah Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 aja nggak ada gitu loh. Kan mulai dari situ sebenarnya orang berpikir. Nah dari situlah muncul kemudian orang-orang yang berpikir kritis. Contohnya adalah Bambang Trimulyono atau Bambang Tri dan Nur Sugi ya atau Gus Nur ya. Dan sempat kemudian mereka mempertanyakan soal itu. Tapi mereka dikriminalisasi. Itu semua kami tulis dalam buku itu. Peluncuran buku ini nyaris batal karena pihak manajemen gedung UC UGM mendadak membatalkan penyewaan ruang Nusantara yang biasa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Ketiga penulis kemudian memindahkan acara peluncuran buku di ruang resto dan kafe. Namun saat kegiatan akan dimulai, lampu dan pendingin udara dimatikan hingga menuai protes dari Roy Suryo. Meski dengan kondisi gerah dan suasana agak gelap, peluncuran buku berjalan hingga akhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa begitu. Saji lugas, Tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini.